Kalau misalnya ini udah memasuki periode krisis, taruhlah begitu. Sekali lagi teman-teman pasti akan bingung nih. Lebih ngamankan aset di uang tunai, emas, tanah, atau membangun bisnis konvensional. Ya misalnya kayak bikin F&B gitu ya. Kayak gitu gimana Mbak? Yang mana? Enggak, F&B enggak ya dulu. Enggak ya? Enggak. Malah bahan baku, Mas. Kalau dibutuhkan pangan gitu ya. Jadi F&B nanti sekarang bayangkan saja lah, ini secara logika kalau krisis kita apa masih bisa sih spending gitu ya, yang nongkrong di kafe, yang ini, yang itu kan pasti itu sudah tidak dilakukan. Benar. Makanya yang kena threat nanti ketika ini terjadi nanti di depan, luxury, semua hal-hal yang mahal itu akan anjlok, akan dijual murah-murah gitu ya, karena kan mereka juga butuh survive gitu. Mobil mahal-mahal akan diobral murah-murah kayak gitu. Jadi jangan buat beli yang ibarat kata gini loh, jangan dibeli untuk barang-barang yang sifatnya luxury karena nanti Anda rugi banget gitu loh. Lebih baik ditaruh di emas atau mungkin untuk usaha pangan kayak tadi kita bilang, bertani, bercocok tanam gitu. Kenapa enggak gitu mulai di situ? Atau ya balik lagi kebutuhannya seperti apa ya Mas. Berarti kalau kita ngomong soal kesalahan pengambilan keputusan terkait dengan finansial, kira-kira kesalahan finansial apa yang paling berbahaya dan itu dilakukan selama 1,5 tahun ke depan tuh menurut Mbak Mona apa? Ya boros ya? Umpama Anda tetap punya pekerjaan, aman kok Mbak, saya punya pekerjaan, tapi tidak bisa menyimpan, menyisihkan. Jadi itu nanti akan stres juga kan gitu loh. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah bagaimana kita dewasa untuk mengatur uang. Itu yang penting, disiplin ngatur uang. Kebutuhan yang mana, apa yang perlu direm, mana yang harus disisihkan, harus mulai organize. Tahun ini kan angka 1 ya, kita harus belajar nih organize, sistematik, semuanya harus planning dengan bagus gitu ya. Jadi kalau kita udah terplanning, depannya kita enak Mas. Ini tahun ini tuh sebenarnya new beginning kita untuk berplanning nih, karena kita akan didatangkan dengan hal-hal yang lebih mengejutkan nanti di depan. Saya udah bisnis F&B selama 5 tahun, gimana dong? Nggak apa-apa kalau masih itu dijalankan, jalankan aja gitu ya, nggak masalah gitu. Cuman nanti mulai berpikir untuk apa nih yang bisa untuk Mas, cadangan ya, bisnis cadangan. Tapi bisnis cadangannya usahakan jangan yang terlalu risky ya. Jadi sesuatu yang lebih aman gitu. Kalau umpama nggak mau berbisnis yang lagi, umpama takut untuk resiko, ya udah mungkin mulai menyisihkan hasil dari usaha aja gitu. Selama sampai nanti itu gitu baru mungkin itu diambil keputusannya. Nah, ada satu tanda tanya besar ya yang aku alami gitu. Jadi kenapa ya dari tanggal lahir dan jam lahir itu bisa menjadi satu kunci pembuka gitu. Semua karakter kita kebaca, misi jiwa kita kebaca, inner child kita kebaca, ya kan? Bahkan kehidupan di masa lalu pun terbaca, potensi apa saja ke depan. Itu kenapa bisa? Kuncinya kenapa bisa itu? Bukan kenapa bisa, memang ini cara Tuhan untuk ngasih kode kita dari awal. Cuman kan ilmu ini juga baru-baru happening setelah COVID ya, karena kita mulai terbuka secara spiritual, terbuka secara ilmu gitu. Jadi ini memang cara Tuhan untuk memberikan kita code gitu ya. Code ini kalau kita cari, kita bisa tahu bagaimana kita bisa selesai dalam menjalankan. Gini loh Mas, kehidupan itu kan sesuatu, kenapa kita tereinkarnasi lagi, kan ada sesuatu yang belum selesai gitu ya. Jadi kita harus tereinkarnasi untuk menyelesaikan. Cuman yang pernah saya bahas, banyak yang tidak memahami ini. Mereka masih terjebak dalam sebuah movie bahwa saya adalah Mona yang harus berperan sebagai ini dan saya harus mengejar mimpi saya begitu. Nanti akhirnya pada ending selesainya mereka baru sadar ternyata tidak sesuai dengan perjalanan yang harus diselesaikan, malah mereka meng-create cerita baru, karma baru yang mereka harus nanti bayar lagi di next reinkarnasi gitu. Nah, itu teman-teman pertanyaan saya tadi. Jadi ternyata life path
bercat itu kan kayak ya Allah, ini kayak kita membaca kitab kebenaran kehidupan kita yang nyata gitu. Jadi kayak Lauhul Mahfud, iya kan, iya. Semuanya kok udah tertulis di sini semuanya gitu. Jadi panggung kehidupan tuh seolah-olah udah bener-bener dikasih lewat tanggal lahir sama jam lahir itu. Setiap orang memiliki yang namanya misi, memiliki tugas kehidupan gitu ya. Nah, jadi gini Mas, saintis juga sudah membuat risetnya ya. Sebelum Anda berpikir, sebenarnya sebuah topik sudah ada di sistem otak. Nah, lalu direspon kepada pikiran 20 detik sebelum kita mikir, itu sudah ada di sistem kita. Lalu 20 detik kemudian pikiran berpikir, saya mau bikin kopi. Tapi sebenarnya mau bikin kopi itu sudah ada sebelum kita mikir 20 makanya, detik. Ada free will apa enggak gitu. Nah, sekarang deterministik ini sama harus kita tanyakan karena gitu. Pertama kali saya membaca bercat saya merinding semua Mas. Karena gini, ya Allah, kayak Mas tadi bilang, semuanya ternyata tertulis ya gitu. Jadi apa itu free will? Saya pikir ya manifestasi ini. Manifestasi is real karena itu karma, tapi manifestasi itu bukan karena Anda berpikir memanifestasi, tidak. 20 detik sebelum Anda berpikir itu sudah ada. Jadi semua sudah terskema, Anda dalam sebuah sistem gitu. Jadi kalau memahami bercat, untungnya adalah kita memahami apa sih kita lagi main sistem apa tuh gitu ya. Nah selain bercat, kalau teman-teman pengen dapat yang lebih murah, ada yang namanya life path. Nah itu yang dibutuhkan juga sama ya, nama sama tanggal lahir aja. Tanggal lahir aja? Tanggal lahir nggak aja. perlu jam lahir? Enggak dong Mas. Kalau bercat? No, bercat harus jam lahir. Nah bercat kan harus jam lahir. Iya, kalau life path tidak perlu. Problemnya teman-teman itu kebanyakan lupa jam lahir Mas, lupa jam lahir Mas, gitu kan ya. Nah, bagi solusi nih buat teman-teman nih, ya kan, yang nggak tahu jam lahirnya, nanti bisa konsultasi life path ke Mbak Mona. Sekarang kita ngomong soal life path. Untuk mengetahui life path-nya seseorang, misalnya kamu tanggal lahir berapa masih? 13. Tanggal lahir 13 apa? Mei 13 Mei 2006. 2006. 2006. 2006. Ya, jadi cara menghitung gampang. Semua di angka itu digit dijumlahkan satu per satu. Yes. Jadi 13 1 plus 3 Mei ya. Plus 9. 5 plus 2 plus 6. 16. Berarti totalnya itu. Sampai nanti dijumlah habis jadi satu digit. Itu 7 life path berarti kita. kamu? 7. Iya. Ya. 15. Iya 7. Oke. Kalau life path-nya 7, berarti Mas siapa nih? Habibie, sesuai Habib namamu Murtad. Habibie ya. Itu sangat spiritual harusnya, karena life path-nya Mbak Mona Tapi juga ada murtadnya. belum Mas, butuh titik temu nanti. Oh, oke. Jadi bukan berarti ya life path 7 terlahir langsung spiritual, life path 5 langsung pinter ngomong, enggak. Mereka butuh waktu, namanya juga life path, perjalanan hidup, jadi butuh titik temu untuk sebuah destiny itu harus aktif ya. Nah kalau life path 7 ini punya kecenderungan deep thinker, jadi beda dengan overthinking. Overthinking hal kecil aja digede-gedein. Deep thinker, kok dia punya masalah, dia berusaha untuk mendalami masalah itu. Jadi apa sih dibalik masalahku itu? Benar nggak ini Mas Habibie? Kayak begitu. Dan sebenarnya orangnya juga bisa punya kecenderungan introvert gitu ya. Introvert dalam arti dia lebih senang sendiri daripada rame-rame. Itu kalau 7. Jadi channeling itu harusnya nanti kalau udah beranjak dewasa ya Mas. Bener katanya, bener banget katanya. Dan biasanya dianggap aneh karena cara berpikirmu biasanya gini loh, yang ada di pikiranmu untuk kamu ucapkan tuh nggak cukup dengan kata-kata. Dan ketika kamu pengen menyampaikan ke orang nggak paham dengan apa yang kamu maksud gitu ya. Dan butuh waktu, butuh pengasahan intuisi biar intuisi itu bisa mengalir bagus. Kalau 3? 3 itu untuk kreativitas, untuk mengilmu, untuk belajar. Mereka terlahir untuk mencari sesuatu yang belum beres. Skill, ilmu, apapun itu, kreativitas biasanya. Cuman kelemahan life path 3 adalah gampang untuk ter-challenge dengan hal-hal baru, Mas. Oh, gampang Jadi, ikut-ikutan ya? Iya, belajarnya setengah, lompat yang baru lagi, baru lagi. Jadi kurang fokus dengan satu hal pokoknya PR-nya, tekun ya? Iya, PR-nya life path 3 harus satu di mastering dulu, baru nanti jam
di ya, hal yang lain gitu, harus konsisten. Life path 9 gimana Mbak? Oke, life path 9 ini energi Mars. Otomatis dari kecil sampai kamu gede, kamu selalu akan berhadapan dengan namanya konflik ya. Mars itu kan perang, jadi banyak konflik. Dari kecil udah terbiasa tuh mendengarkan hal-hal yang men-trigger emosi, amarah ya. Nah ini nanti semakin berumur akan punya kecenderungan gampang marah, gampang emosi, nggak sabaran kayak gitu. Nah ini harus dikontrol energi Marsnya. Oke. Sebenarnya kelebihannya tuh Anda di sini tuh kan 9 tuh light worker. Anda punya energi yang banyak banget, tapi kalau nggak dibakar bisa menjadi ledakan emosi yang berlebihan. Bagaimana cara membakar? Kerja, habiskan untuk sesuatu yang positif. Apalagi kalau dunia servis, biasanya 9 tuh bagusnya kerjanya dunia servis ya, light worker apalah gitu. Kalau dipakai di situ, wah gila. Orang ini bisa benar-benar bersinar, auranya akan bagus. Tapi tapi kalau nggak dipakai ya akan kelihatan meledak-ledak. Lagi-lagi tergantung mau kamu apakan potensi yang sudah ada itu, gitu kan. Kalau 2 Maret 2007, 5. Kalau 5 itu tidak bisa diem, tidak bisa harus duduk diam. Mereka harus butuh 3 sama 5 tuh hampir mirip. 3 juga pengen sesuatu yang baru. Bedanya 5 itu gampang boring Mas. Jadi dia harus ke-trigger dengan hal-hal baru. Nggak suka stuck. Kalau dia dikasih permasalahan yang dia disuruh untuk stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini stres buat mereka. Tapi 5 harus belajar. Hidup itu kan nggak selalu terus maju. Ada kalanya kamu harus diam dulu, harus tidak bergerak kayak Merkuri retrograde tadi. Karena 5 Merkuri ya. Jadi Anda harus mengikuti, terutama kalau punya life path 5, tanggalnya ada 5. Ketika Merkuri retrograde, kamu harus banyak diam. Kamu tuh harusnya yang diuntungkan gitu. Ya. Nah ini sekarang, ini seru nih, belajar tentang life path, tentang astrologi itu seru. Dan aku bener-bener tertarik. Bahkan aku meneliti lebih dari 2.800 orang hanya berbekal tanggal lahir sama jam. Itu kok bisa tepat semua gitu. Nah ini ada yang tanya tentang life path 8. Kan mulai sekarang aku tertarik juga ke human design dan lain-lain gitu. Life path 8 gimana? Life path 8 sebenarnya mereka born to be success. Itu kenapa mereka seolah materialistik banget. Semua diukur dengan uang, kesuksesan harus. Tapi kalau nggak dikontrol. Tapi kan bisa jadi presiden ya? Ya bisa jadi siapapun Mas kalau life path 8. Karena kan born to be success gitu ya. Jadi siapapun bisa gitu. Miliarder yang besar pun juga banyak yang life path-nya 8. Cuman PR mereka adalah attachment. Kalau mereka tidak terlalu attach, semuanya akan seperti ini yang K8. Sekali mereka ada attachment, ngeblok. PR-nya itu ya Mbak ya? Attachment. Itu real sih. Itu menceritakan diri saya dulu. Jadi PR-nya hanya jangan attach dengan sesuatu. Semakin kamu genggam, itu akan semakin diambil. Makin nggak attach, makin bagus ya. Oh, keren. Jadi harus ikutin angka 8-nya, semua kan bersimbol ya. Seperti mengalir seperti ini. Kamu keluarin, ada keluar, ada masuk, ada keluar, ada masuk. Makanya seolah orang itu hebat banget, duitnya kok berakumulasi gitu ya. Walaupun keluaran banyak, karena mereka nggak ada attachment. Gitu. Iya. Nah, sekarang kalau 24 Agustus 1967 14, 15, 24, bantu ya Mas. 37, 1 berarti 10. Kalau 1? Iya enggak? Sih. 6 lah, 14, 15, 24, 37, 37, iya 1. Kalau 1 kan berarti born to be a leader ya, life path-nya 1. Di awal pasti orang pemalu, nggak berani mengambil keputusan. Balik lagi, life path itu kan perjalanan, butuh waktu untuk aktif. Tapi karena udah tahu temanya, mulai di-trigger untuk berani mengambil keputusan sendiri. Kelemahan angka 1 adalah mereka ketika energi mataharinya rusak, dalam arti low ya buat mereka punya tendensi sangat keras, ego, tidak mau mendengar. Jadi mereka, ini yang saya mau. Jadi itu yang kadang membuat mereka itu hancur sebenarnya. Jadi walaupun memang born to be a leader, otentik, harus menjadi dirinya sendiri, tapi jangan melupakan bahwa kamu juga butuh tim untuk kamu bawa. Kesuksesan bukan untuk kamu saja gitu ya. Aku kok terngiang-ngiang soal tadi ya, yang life path 8 tuh problemnya adalah attach. Kok iya ya? Nyata loh itu, bener.
itu baru numerologi ya. Itu Kalau baru numerologi. buat saya yang sudah mendalami keduanya itu baru numerologi. Numerologi itu buat saya itu kayak pelajaran SD SMP. Sudah relate tapi belum ke inti. Iya, paham. Kalau mau ke inti ya di bercat. Jadi ternyata life path itu juga mempengaruhi karakter, rezeki, dan arah kehidupan seseorang. Betul, karakter di tanggal lahir ya Mas. Kalau Raffi Ahmad berapa ya? 8 kan sama. 8 ya lo kan? Tepat kan ya? Iya kan Pak Prabowo 8. Iya. Terus banyak kok, Irwan Musri juga 8. Iya? Jenengan hitung Mbak? Ya kan saya orangnya penasaran. Saya selalu gini, saya lihat karena saya suka meneliti ya. Jadi kalau orang-orang yang membuat saya fascinating banget, oh ini kok menarik ya, saya ulik gitu. Pertama saya lihat dulu chartnya, life path-nya berapa. Habis itu kok rasa penasaran saya tinggi, tak cari jam lahirnya. Saya buka chartnya gitu. Ya ini sebagai ini sendiri sih. Tapi life path ini kira-kira menunjukkan sebuah takdir tetap atau hanya potensi yang masih bisa diubah? Ya sebenarnya semua takdir tetap ya Mas, karena itu kan life path-mu. Jadi gini, kalau life path itu tuh kan tema umummu gitu loh. Life path itu adalah tema umummu dan itu pasti gitu. Tujuanmu di situ kan itu angka lahir. Tapi nanti tema umum itu harus kemana dan di mana, belok ke kiri atau ke kanannya ya itu bercat karena dari jam lahir yang membuat satu individu ke individu lain beda, nggak ada yang sama. Surat takdir nggak ada yang sama. Terus bedanya life path sama bercat apa dong? Banyak teman-teman yang belum paham nih. Nanti yang pertanyaan di TikTok akan ditanyakan sama Mas Habib ya. Oke, jadi kalau life path, ya tadi saya bilang umpama nih yang duduk dengan saya ada 3 orang yang punya life path 7. Jawaban saya akan sama. Life path 7 adalah begini, begini, begini. Tapi ketika 3 orang ini mendaftar bercat, saya lihat catnya, saya akan menceritakan hidup spesifik dari 3 orang ini. Jadi itu yang membedakan. Sangat personal ya? Sangat personal. Kalau bercat lebih personal. Tapi kalau life path lebih generik, ya lebih umum. Itu kalau misalnya boleh tahu, di bagian mana sih bercat itu yang paling kuat menunjukkan tentang karir, kekayaan, tujuan hidup iya, gitu. Bayangkan saja Mas, ini skrip hidup Mas, jadi nggak ada yang paling semuanya Mas butuh. Karena ketika Mas punya masalah hidup apa, Mas tinggal baca lagi. Itu kenapa saya kasih PDF, karena tujuan saya ketika kita punya masalah hidup, nggak usah pergi ke sana ke sini. Baca lagi bercatnya, pasti dapat insight. Kan ini skenarionya, di bercat akan saya tulis gitu loh, apa yang seharusnya dijalankan, apa yang harus dihindari gitu. Kalau kita disiplin aja dengan skenario chart kita gitu, akan terlihat sendiri mapnya gitu. Oke Mbak, sesi terakhir jawab pertanyaannya teman-teman TikTok boleh, ya? Boleh. Monggo Mas Adi. Oke, lanjut lagi Mbak. Ini menjawab pertanyaan teman-teman yang life path tadi Mbak. Kalau life path-nya 11 itu gimana Mbak pengertiannya? Oke, life path 11 itu kan berarti master number. 11, 22, 33 master number. Jadi kalau master number perlu dipahami, kalian ini angka yang sangat jarang. Jadi ketika Anda mempunyai master number berarti punya misi yang lebih spesifik. Master bukan ranah kecil, ranah gede. Jadi banyak yang datang ke saya master number, mereka nggak tahu misi jiwanya, mereka lost ya, karena ini terpecah menjadi 2 angka, mereka lost. Akhirnya banyak kejadian-kejadian yang mereka anggap kok hidup saya kayak gini banget ya Mbak Mona, karena mereka nggak memahami mereka di sini tidak hanya sekedar lahir untuk mengejar ambisi, cita-cita atau apapun, tapi juga punya misi jiwa yang sangat spesifik. Itu bisa dilihat orang-orang yang punya sangat otentik, sangat punya misi pekerjaannya, dia ada purpose-nya. Biasanya itu life path 11. Mereka datang untuk menginspirasi, membagikan ilmu ya. Biasanya ilmu-ilmu ini kamu punya dari pengalaman hidupmu. Jadi kalau mau tanya, Mbak, ilmu apa Mbak saya Mbak? Lihat pengalaman hidupmu, cari ilmunya, pelajari, pakai untuk dirimu. Ketika kamu sudah menguasai, kamu bagi ke orang. Contoh Tresnani Moonlight, dia life path 11, lihat apa yang dia lakukan.
Dia menginspirasi karena dia pernah di posisi situ gitu loh. Jadi apapun itu perjalanan hidupmu, masalahmu, cari ilmunya, pakai sampai kamu berhasil. Setelah itu bagikan. Kalau kamu udah di fase itu, kamu sudah menjalankan life path master number 11. Jadi kalau bisa diartikan life path 11 itu sebagai mentor ya Mbak ya? Bisa jadi mentor, bisa menjadi inspirator juga, bisa jadi banyak hal Mas. Intinya mereka harus menjadi otentik, tidak menjadi siapa-siapa. Makanya ilmunya harus dari perjalanan hidupnya, bukan dari dia baca buku terus dia pengen bagi ke orang. Enggak kayak gitu, atau dengar dari orang terus mereka bagi, enggak. Dari permasalahan hidupnya, cari ilmunya, pakai sampai kamu berhasil, habis itu kamu bagi. Nah, ketika kamu bagi master number 11, mereka akan bersinar, ranahnya nggak kecil, gede. Jadi potensi terkenal, gampang dilihat orang itu akan tinggi. Ya. Jadi dukun juga termasuk ya Mbak ya? Potensi tersebut. Saya nggak pernah itu ketemu. Kalau itu beda lagi ya. Biasanya master number 33 kalau ranah ke situ. Ngomong apa nih dukun? Oh gitu. Karena beda lagi 33 biasanya. Karena mereka lebih spiritual, lebih apa namanya? Kalau master number 11 itu mereka menggunakan intuisi dan logika. Jadi tidak yang dimension seperti itu ya, multiply dimension kayak gitu biasanya master number 33. Kalau yang life path number 22 itu apa Mbak bedanya setelah 11 dan 33? Oke, master number 22 mereka master builder, dalam hidupnya akan dicoba. Kalau membuat sesuatu gagal, sampai pada akhirnya mereka menemukan formula sampai mereka bisa sukses. Nah, biasanya ketika mereka sudah sukses ya, ini master number relate ke practicality kayak bisnis ya. Biasanya yang sering gagal itu pekerjaan, jadi seolah-olah kayak nggak ada yang benar dilakuin gitu. Tapi nanti dengan kesabaran mereka akan menemukan titik itu. PR buat master number harus bisa mengontrol emosi yang berlebihan, punya kesabaran yang tinggi karena ruling planetnya bulan, double moon, berarti kamu tuh harus punya jiwa ngayomin, jiwa melindungi, merangkul, mengedukasi. Banyak mentor malahan yang di dua-dua. Kalau satu tuh 11 biasanya inspirator, mereka menginspirasi. Tapi kalau mentor biasanya di master number 22. Mereka tuh sangat bagus untuk memberikan step by step apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi mereka punya ilmunya, metodenya harus mereka bagi. Dan biasanya itu yang harus mereka lakukan, nggak boleh ego dengan kesuksesan sendiri, harus mengikuti angka 2-nya. Jadi mereka harus mau ngerangkul orang lain. Kalau berbisnis bagus untuk ngajak partner bisnis, nggak boleh ego lah intinya kalau dua-dua. Oh, jadi harus ada keselarasan ya Mbak ya? Keselarasan, ikutin angkanya. Kalau satu harus be independent, biasanya master number harus kerja sendiri, jadi dirimu sendiri, kamu adalah supportermu gitu ya. Kalau master number 22 adalah mereka harus mau berkolaborasi, mau berpartner, mau side to side dengan orang di sisi mereka, entah itu partner, pasangan, siapapun, mereka nggak boleh ego. Terus kalau master number 33 mereka datang di sini untuk mencari ilmu lagi, tapi ini ilmunya beda kayak yang tadi master number 11. Kalau 3 ini biasanya lebih ke spiritual, lebih sesuatu yang sangat bisa dibilang sentuhan dengan Tuhan, sentuhan dengan dimensi yang lain ya. Jadi yang Mas tadi bilang kayak orang-orang yang punya kelebihan supranatural apa segala macam biasanya itu. Dan healer banyak di master number 33 kayak Reiki apa segala macam mereka gitu. Karena kalau master number 33 mereka harus belajar bahwa mereka itu harus mengaktifkan universal love ya, dalam arti mencintai tanpa melihat dari apa yang perlu saya cintai gitu ya. Jadi harus bisa memberikan keselarasan kepada banyak orang, nggak pilih-pilih master number 33, dan harus belajar memaafkan. Karena dia akan dihadapkan dengan cobaan-cobaan yang membuat hatinya sakit gitu ya, sulit untuk melupakan. Nah, sebelum nanti aktif, mereka harus menyembuhkan mereka dulu. Kebanyakan master number 33 ini bisa disebut wounded healer. Jadi mereka yang terluka harus sembuh, dan mereka harus mau gantian servis, memberikan sesuatu pada orang. Ya. Sebelum kita menjawab live teman-teman, ada yang tanya,
Mbak, gimana sih cara membaca LifePad itu? Menjumlahkannya dari tanggal lahir, bulan, sama tahun. Iya, betul. Jadi umpama tanggal lahirnya, setiap digit, pakai kalkulator aja dari HP, biar gampang ya. Setiap digitnya ditambah, umpama 13 Oktober 1997, berarti 1 ditambah 3, ditambah 1, tambah 0, tambah 1, tambah 9, tambah 9, tambah 7. Hasilnya berapa? Biasanya kan 2 digit. Tambahkan lagi sampai ketemu 1 digit. Nah, itu LifePadmu. Tapi kalau ditambahkan totalnya 11, 22 atau 33, stop. Itu master number. Berarti kamu master number, nggak boleh ditambah lagi. Kalau udah ketemu angka kembar ini, ya, itu master number. Jadi kalau master number itu berhentinya di 33 aja, Mbak? Nggak sampai 4? Seharusnya 99, tapi kalau di angka lahir sampai 33. Jadi kalau sebenarnya master number itu sampai 99, kan angkanya 1 sampai 9. Nah, master number ini kan kalau ditaruh di dalam diri kita ya max-nya di situ. Tapi kalau yang Mas lihat di luar, Mas sering melihat master number, bener nggak? Contoh di plat number ya, atau mungkin di handphone, atau kita malah masang sendiri master number 999 888. Anda sedang mengaktifkan master number gitu. Nah, biasanya kalau mau pakai master number harus dilihat apakah kamu memiliki master number itu atau angka itu di chart kamu, di LifePadmu atau di tanggalmu. Kalau kamu nggak punya angka itu, terus kamu mengaktifkan, sulit. Saya punya case, sebenarnya LifePadnya 1, tapi karena tanggal lahirnya dirubah jadi master number 11. Nah, padahal master number itu kan PR dan tanggung jawab gede loh, gitu. Misinya gede. Nah, ketika kamu merubah tanggal lahir kamu, akhirnya pertanyaan saya adalah siap nggak jadi master number? Kalau kamu mau tetap dengan angka ini, berarti kamu harus punya misi, gitu ya. Kamu harus mengaktifkan kelebihan kamu, gitu. Gitu. Gini, Mbak. Apa? Misal jadi kan itu dijumlahkan kalau hasilnya 2. Kalau misal LifePad-nya di atas 33 juga dijumlah juga, Mbak? Iya, pokoknya kalau tidak menyentuh 11, 22, 33, semua angka itu harus ditambah sampai tinggal 1 angka. Itu aja. Tapi kalau ketemu 11, 22, 33 ya nggak usah ditambah. 44 nggak ada ya? Udah. Nggak ada. Kalau di tanggal lahir nggak ada. Kalau LifePad-nya misal 4, orangnya buat kayak angka 44, itu bisa ya, Mbak? Monggo, nggak apa-apa gitu. Cuman kan balik lagi, kamu mengetrack master number gitu loh. Siap nggak gitu loh. Nah, kan sekarang ilmu gampang dicari ya, internet terbuka lebar. Sebelum memilih angka, melakukan riset dulu, apa arti angka itu, kenapa kamu mencantumkan itu, disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuanmu gitu ya. Kalau umpama mau berbisnis ya enggak apa-apa ngasih angka 8888, karena 8 kan yang attract untuk kamu menghasilkan banyak uang ya, angka 8. Monggo silahkan gitu. Tapi kalau taruh angka 8 siap untuk kerja keras, karena 8 nggak shortcut ya, harus kerja keras. Kalau kamu nempelin angka 8 berarti kamu harus kerja keras, tapi rewardnya biasanya 10-30 kali lipat dari orang-orang lainnya gitu loh, dalam arti ya. Karena itu yang membuat kenapa banyak orang sukses dengan LifePad 8. Mereka itu harus kerja keras tapi rewardnya gede banget gitu, asal mereka mau kerja keras. Tapi kalau mereka udah nggak mau kerja keras, biasanya rewardnya dikurangin, akhirnya blok gitu. Bener, Mbak. Itu. Saya juga 8, Mbak. Kenapa? Saya juga 8 LifePad-nya. Kamu 8, nggak 7? Kan tadi kan 13, tadi kan 1 tambah 3, 4. Terus tambah 5, 9. Terus tambah 2, 11. Tambah 6. Oh ya 8. 7. Pokoknya gini Mas, kelebihan LifePad 8, kamu tuh rewardnya berkali-kali lipat. Cuman nggak boleh malas, harus kerja keras. Tapi hasilmu di-compare dengan orang lain beda. Makanya banyak yang jealous. LifePad 8 tuh banyak nge-track kecemburuan sosial karena kesuksesannya gampang, dapatnya gede gitu ya. Orang lain harus ibarat kata butuh proses yang panjang untuk di titik itu. 8 tuh cepat banget prosesnya. Asal mereka kasih fokus dan kerja keras, rewardnya pasti menjanjikan.